Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yovie Septiandriana, nomor induk mahasiswa 2019 14155. Di sini saya akan menjelaskan tentang penata laksanaan PEB. Sebelum melakukan tindakan, perkenalkan diri terlebih dahulu, lalu menjelaskan kepada keluarga tentang tujuan tindakan yang akan kita lakukan. Alat yang harus disiapkan yaitu infus set, TTV set, lalu urine bag, refleks hammer, kemudian bak instrumen steril, handscoon, kemudian kapas DTT, kemudian kateter, kemudian spet 20 cc 2 buah, spet 10 cc 1, aqua bides, kemudian cairan RL, kapas alkohol, kasa, plaster, kemudian MGS 40%, lalu kalsium glukonas jika diperlukan, lalu bengkok, tabung 0,2 dan kanal, kemudian aboket. Prosedurnya, lakukan kolaborasi dengan dokter SPOG, lalu jelaskan prosedur tindakan yang akan kita lakukan, lalu atur posisi ibu dengan kaki lebih tinggi daripada kepala. Cuci tangan, lalu keringkan dengan handuk, lalu periksa TTV, kemudian pastikan pernapasan lebih dari 16 kali per menit untuk syarat pemberian MgSO4 dan refleks patella sebagai syarat pemberian MgSO4. Setelah itu lakukan vulva hygiene mulai dari labia minor terjauh, labia minor terdekat, labia minor terjauh, labia minor terdekat, vestibulum sampai dengan ke anus. Setelah itu lakukan pemasangan kateter untuk mengetahui jumlah urin, lalu untuk mengetahui jumlah protein urin. Setelah itu lakukan pemasangan infus dengan cairan RL. Setelah itu perhatikan apakah terjadinya kejang. Apabila terjadi kejang, lakukan perlengkapan untuk penanganan kejang, yaitu pedalan nafas, menghisap lendir, masker oksigen dan oksigen, lalu lindungi pasien dari kemungkinan trauma, aspirasi mulut dan tenggorokan, lalu baringkan pasien pada sisi kiri posisi Trendelenburg untuk mengurangi terjadinya resiko aspirasi. Kemudian lakukan pemberian dosis awal MgSO4, di mana pemberian awal dimulai dengan 4 gram atau 10 ml MgSO4 40% secara IV selama 10 menit. MgSO4 dicairkan dengan aqua bides 1:1 yang disuntikan secara IV selama 5 menit. Jika akses terhadap IV sulit ditemukan, lakukan pemberian MgSO4 5 gram pada bokong kanan, 5 gram pada bokong kiri secara IM. Dan dosis awal lanjutan ini adalah 6 gram MgSO4 harus habis selama 6 jam. Lalu dosis kedua 10 gram MgSO4 harus habis selama 10 jam, dan yang ketiga 8 gram MgSO4 harus habis selama 8 jam. Dosis lanjutan tersebut dilakukan secara drip dengan cairan RL 500 ml. Lakukan auskultasi paru untuk mengetahui apakah terjadinya edema paru. Jika terjadi edema paru, lakukan pemberhentian cairan, lalu berikan furosemide 40 mg secara IV. Dan sebelum melakukan pemberian MgSO4 ulang, lakukan pemeriksaan refleks patella dan bradypnea. Jika refleks patellanya negatif dan bradypnea kurang dari 16 kali per menit, berikan kalsium glukonas 1 gram 20 ml dalam urutan 10% IV perlahan-lahan sampai pernafasan mulai lagi. Jika dalam penanganan preeklamsi tidak ada MgSO4, lakukan pemberian diazepam, di mana diberikan 10 mg diazepam secara IV secara perlahan-lahan dalam 2 menit. Dosis pemeliharaan dengan menggunakan diazepam yaitu dengan diazepam 40 mg dengan cairan RL 500 ml. Setelah tindakan, bereskan alat, melepaskan handscoon dan mencuci tangan, lalu observasi TTV, pastikan intake dan output cairan tiap 30 menit sekali, lalu tetap menganjurkan ibu untuk miring ke kiri, lalu jangan tinggalkan ibu sendirian karena ditakutkan akan terjadinya kejang, dan apabila terjadinya kejang, aspirasi dari muntah yang mungkin menyebabkan kematian pada ibu dan janin. Lalu jika diastol tetap di atas 110 mmHg, berikan obat antihipertensi nifedipin 10 mg secara sublingual, lalu penurunan diastol di antara 100 mmHg dan tidak boleh kurang dari 90 mmHg. Kemudian
Bila kondisi ibu stabil, segera lahirkan bayi tanpa memperhitungkan usia kehamilan. Lakukan persiapan sesar bila serviks tidak matang, lalu terjadi fetal distress dan koagulopati sudah diantisipasi. Lalu observasi terjadinya henti nafas, refleks patella negatif, dan urin kurang dari 30 ml per jam. Kemudian bila terjadi keracunan MgO4, berikan kalsium glukonat 1 ampul atau 1 gram per 10 ml, ditambah 10 ml aquabides diberikan secara IV perlahan-lahan dalam 10 menit, dan berikan pemberian MgSO4 dan dapat digantikan dengan infus kosong. Jika terjadi kejang berulang, berikan MgSO4 2 gram dengan 5 cc aquabides secara IV disuntikan secara perlahan-lahan selama 5 menit, dan jaga ibu agar tidak terjadi trauma pada ibu. Setelah semua tindakan sudah dilakukan, bereskan alat. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.